Apa yang benar-benar menakutkan dan mengecewakan kita bukanlah peristiwa eksternal itu sendiri, tetapi cara kita berpikir tentang mereka. Bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita tentang signifikansi mereka. Tidak seorang pun yang berada dalam keadaan ketakutan atau kesedihan atau ketegangan bebas, tetapi siapapun yang dibebaskan dari duka atau ketakutan atau kecemasan, ia pada saat yang sama juga dibebaskan dari perbudakan. Berhati-hatilah dengan siapa Anda bergaul. Adalah manusia untuk meniru kebiasaan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Kami secara tidak sengaja mengadopsi minat mereka, pendapat mereka, nilai-nilai mereka, dan kebiasaan mereka menafsirkan peristiwa. Latihlah diri Anda, demi Tuhan, dalam hal-hal kecil, dan dari situ berkembang menjadi lebih besar. Dalam hidup, tugas pertama kita adalah untuk membagi dan membedakan berbagai hal menjadi dua kategori. Eksternal yang tidak dapat dikendalikan, namun pilihan saya berkenaan dengan mereka yang saya kendalikan, di mana saya akan menemukan hal baik dan yang buruk dalam diri saya. Ketika gagasan dari kesenangan apa pun menyerang imajinasi Anda, biarkan waktu itu digunakan untuk membuat perhitungan yang adil antara durasi kesenangan dan pertobatan yang pasti akan mengikutinya. Memberi hormat pada kecantikan berarti mengagumi alam. Mengagumi alam berarti menyembah Tuhan. Tidak ada yang benar-benar menghentikan Anda. Tidak ada yang benar-benar menghambat Anda, karena kehendak Anda sendiri selalu berada dalam kendali Anda. Jika Anda ingin meningkatkan, jadilah puas untuk dianggap bodoh dan bodoh. Dua prinsip yang harus selalu kita siapkan, bahwa tidak ada yang baik atau jahat kecuali dalam kehendak, dan bahwa kita tidak harus memimpin acara, tetapi untuk mengikuti mereka. Perbarui setiap hari percakapan Anda dengan Tuhan. Lakukan ini bahkan dalam preferensi untuk makan. Pikirkan, Tuhan lebih sering daripada bernafas. Kita harus lari dari persahabatan orang jahat dan permusuhan orang baik. Tidak ada manusia yang terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pendapatnya tentang hal-hal. Pandangan dan masalah orang lain bisa menular. Jangan menyabut diri Anda dengan tanpa sadar mengadopsi sikap negatif, tidak produktif melalui pergaulan Anda dengan orang lain. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan peran yang ditugaskan kepada kita, itu harus menjadi bisnis kita untuk bertindak peran kita sebaik mungkin dan untuk menahan diri dari mengeluh tentang hal itu. Dimanapun Anda berada dan dalam keadaan apapun, berikan kinerja yang sempurna. Alam telah memberi manusia satu lidah, tetapi dua telinga, sehingga kita dapat mendengar dari orang lain dua kali lebih banyak dari yang kita bicarakan. Seseorang yang ingin unggul harus berusaha dalam hal-hal yang dalam diri mereka paling baik. Sudah menjadi sifat orang bijak untuk menolak kesenangan, tetapi orang bodoh menjadi budak mereka. Sulit untuk menggabungkan dan menyatukan dua kualitas ini. Kehati-hatian orang yang dipengaruhi oleh keadaan dan ketidaktahuan orang yang tidak mengindahkannya. Tapi itu bukan tidak mungkin. Selain itu, kebahagiaan juga tidak mungkin. Jadikan bisnis Anda menarik yang terbaik dari orang lain dengan menjadi contoh bagi diri Anda sendiri. Khotbahkan bukan kepada orang lain apa yang harus mereka makan, tetapi makanlah sebagaimana menjadi dirimu dan diamlah. Kebebasan diamankan bukan dengan pemenuhan hasrat seseorang, tetapi dengan menghilangkan hasrat.
hal-hal itu sendiri tidak menyakiti atau menghalangi kita. Segalanya adalah apa adanya. Bagaimana kita memandang hal-hal ini adalah masalah lain. Orang-orang berpikir, apa yang akan mereka pikirkan, itu bukan urusan kita. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang bebas dari kesedihan, pikirkan apa yang akan terjadi seolah-olah itu sudah terjadi. Saya selalu puas dengan apa yang terjadi, karena saya tahu bahwa apa yang Allah pilih lebih baik daripada yang saya pilih. Yang mengganggu pikiran orang bukanlah peristiwa melainkan penilaian mereka terhadap peristiwa. Kebebasan dan kebahagiaan dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Semua filsafat terletak pada dua kata, mempertahankan dan abstain. Pria tidak takut pada hal-hal, tetapi bagaimana mereka memandangnya. Jangan berusaha agar peristiwa terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi berharap itu terjadi sebagaimana yang terjadi, dan semua akan baik-baik saja dengan Anda. Siapapun yang ingin bebas, biarkan dia tidak mengharapkan apapun atau menghindari apapun yang tergantung pada orang lain. Jika dia tidak mematuhi aturan ini, dia harus menjadi budak. Ia bebas yang hidup sesuai keinginannya, yang tidak tunduk pada paksaan atau rintangan, atau paksaan yang gerakannya untuk bertindak tidak terhambat, yang keinginannya mencapai tujuannya, dan siapa yang tidak jatuh ke dalam apa yang akan dia hindari. Kemajuan tidak dicapai oleh keberuntungan atau kecelakaan, tetapi dengan bekerja sendiri setiap hari. Rangkulah realitas, pikirkan tentang apa yang menyenangkan Anda, kemewahan kecil tempat Anda bergantung, orang yang paling Anda hargai. Namun ingat bahwa mereka memiliki karakter mereka sendiri yang berbeda, yang merupakan masalah yang terpisah dari bagaimana kita memandang mereka. Sebagai bagian dari kota universal yang merupakan alam semesta, manusia memiliki tugas merawat semua sesama manusia. Orang yang mengikuti sila ini akan mencapai kebahagiaan. Singkatnya, tidak ada kematian atau pengasingan atau rasa sakit atau hal-hal semacam ini yang merupakan penyebab sebenarnya dari kita melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun, tetapi pendapat dan prinsip batin kita terganggu oleh hal-hal sepele adalah hal termudah di dunia. Fokus pada tugas utama Anda. Jika seseorang membuat Anda jengkel, hanya respons Anda sendiri yang membuat Anda jengkel. Karena itu, ketika seseorang tampaknya memprovokasi Anda, ingatlah bahwa hanya penilaian Anda atas insiden yang memprovokasi Anda. Apa yang dicari setiap orang untuk merasa aman, bahagia, melakukan apa yang diinginkannya tanpa menahan diri dan tanpa paksaan. Pada setiap kesempatan dalam hidup Anda, jangan lupa tidak berkomunikasi dengan diri sendiri dan bisa sama pada diri sendiri. Bagaimana Anda bisa mendapat keuntungan darinya? Ketika Anda tersinggung oleh kesalahan siapapun, berbaliklah pada diri sendiri dan pelajari kegagalan Anda sendiri, maka Anda akan melupakan kemarahan Anda. Sikap kita terhadap peristiwa, bukan peristiwa itu sendiri yang bisa kita kendalikan. Tidak ada yang pada dasarnya adalah bencana, bahkan kematian itu mengerikan hanya jika kita takut. Peristiwa tidak terjadi begitu saja, tetapi tiba dengan janji temu. Gagah memilih mata orang mati, ketika orang mati tidak lagi membutuhkannya, tetapi orang-orang yang memuji-muji merusak jiwa yang hidup dan matanya buta. Kesenangan
seperti sejenis umpan, dilemparkan ke hadapan segala sesuatu yang benar-benar buruk, dan dengan mudah memikat jiwa-jiwa rakus kekait kebinasaan. Biarkan dia menjadi aturan umum Anda, atau hanya mengatakan apa yang perlu dan dalam beberapa kata. Dalam jangka panjang, setiap orang akan membayar penalti atas kesalahannya sendiri. Kebebasan adalah satu-satunya tujuan berharga dalam hidup, dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Berhentilah bersita-cita menjadi orang lain selain diri Anda yang terbaik, karena hal itu berada dalam kendali Anda. Anda bisa bahagia jika Anda tahu rahasia ini. Ada beberapa hal yang berada dalam kekuatan Anda untuk mengendalikan dan beberapa hal tidak. Tidak ada yang besar yang dihasilkan tiba-tiba karena bahkan anggur atau ara pun tidak. Jika Anda mengatakan kepada saya sekarang bahwa Anda menginginkan buah ara, saya akan menjawab kepada Anda bahwa itu membutuhkan waktu. Biarkan berbunga terlebih dahulu, kemudian menghasilkan buah lalu matang. Ketika seseorang mempertahankan sikapnya yang benar dalam hidup, dia tidak lama setelah hal-hal eksternal, kesukaan seperti kecemburuan, ketika telah berakar, tidak pernah meninggalkan seseorang. Tetapi dengan hidup mereka, pengecut adalah ketakutan akan apa yang akan terjadi. Kekayaan tidak terdiri dari memiliki harta yang besar, tetapi memiliki sedikit keinginan. Bukan tempat saya di masyarakat yang membuat saya kaya, tetapi penilaian saya, dan ini yang bisa saya bawa. Hanya ini, milik saya sendiri, dan tidak bisa diambil